Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama, usaha, kemudian energi, hukum kekekalan energi mekanik, dan terakhir kita akan belajar tentang daya. Kita mulai dari usaha dulu. Apa sih sebenarnya usaha itu? Usaha merupakan perkalian antara gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan. Benda yang searah ya dengan arah gaya tersebut. Jadi mudahnya adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Kata kuncinya adalah di sini ya, searah. Jadi gaya dan perpindahannya itu searah. Mungkin pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari agak berbeda ya dengan pengertian usaha dalam materi fisika. Misalkan ini. Gambar yang pertama nih yang atas, ada orang yang mendorong suatu benda ya, satu balok. Kalau kita mendorong balok ini walaupun balok belum bergerak, itu di dalam kehidupan sehari kita sudah dikatakan melakukan usaha mendorong balok. Tapi di dalam fisika, selama balok ini belum bergerak, kita dikatakan belum melakukan usaha terhadap balok ini. Baru setelah balok ini berpindah tempat, misalkan dari sini pindah ke sini sejauh S ya, dikatakan kita baru melakukan usaha terhadap balok. Nah, usaha yang kita lakukan itu dapat itu dengan cara apa? Dengan seperti ini. W sama dengan F kali S, di mana W itu usaha ya. F itu gaya yang kita berikan ke balok ini. S adalah besar perpindahan balok itu. Syaratnya adalah F dan arah perpindahannya itu satu arah. F-nya ke kanan berarti berarti benda pindahnya ke kanan. F kalikan S. Dari sini kita jadi tahu nih satuan dari usaha. Karena F itu kan satuannya Newton. S satuannya meter, berarti satuan dari usaha adalah Newton meter atau sering kita sebut dengan Joule. Bagaimana jika gaya yang diberikan kepada benda membentuk sudut terhadap sumbu horizontal seperti ini? Jadi ini bendanya, gaya yang kita berikan itu arahnya ke sana nih, membentuk sudut theta misalkan. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, kita dapat menentukan usahanya dengan persamaan ini. W sama dengan F cos theta kalikan S. Cos theta adalah ini ya, sudutnya ini ya, sudut antara gaya tersebut dengan sumbu horizontal. Apakah usaha dapat bernilai negatif? Jawabnya bisa ya. Kenapa? Kan ini misalkan di sini cos theta. Kalau tetanya nilainya itu antara 90 sampai 270 derajat, maka nilainya itu negatif. Cos tetanya negatif berarti usahanya juga negatif nanti. Seperti ini misalkan. Ini fisiknya ya. Jadi ada suatu benda di bidang miring, kita melakukan usaha atau memberikan gaya ke atas nih. Tetapi benda ini malah turun ke bawah karena lebih besar gaya yang ke bawah. Sehingga dapat dikatakan usaha yang kita lakukan itu negatif karena usahanya arahnya ke atas ini, benda bergerak ke bawah. Membentuk sudut berapa nih? 180. Makanya di sini nilai W-nya adalah negatif gitu. Bagaimana jika satu benda diberi gaya lebih dari satu? Bagaimana cara menghitung total usahanya? Nih, nah kan suatu benda diberi dua gaya, F1 ke sana nih, F2 ke sini. Maka usaha totalnya sama dengan jumlah usaha yang dilakukan masing-masing gaya. Berarti W-nya sama dengan W1 plus W2. W yang dilakukan oleh F1 ini tambah W2. Nah, W1 ini kan arahnya ke sana nih. Nah, kita harus menguraikan dulu yang menyebabkan benda berpindah sejauh S ini kan yang arahnya sumbu X ya, berarti F1X dikalikan S-nya. Yang W2 berarti F2 kali S. Ini nggak usah diuraikan karena sudah tidak membentuk sudut, langsung arahnya searah dengan perpindahan. Ya, berarti F1 dikalikan cos theta ya, yang sini F1 diuraikan jadinya cos theta kalikan S tambah F2S. Inilah usaha total yang dilakukan oleh masing-masing gaya, yaitu F1 dan F2. Jika ada soal usaha dalam bentuk grafik, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ada soal seperti ini. Ini ada grafik F sebagai terhadap S ya di sini. Maka luas daerah yang diarsir itu sama dengan usaha yang dilakukan gaya F. Jadi kalau kita ada soal grafik gaya ya sebagai fungsi perpindahan sebagai fungsi S ini, kita tinggal hitung aja ininya luas grafiknya ini itu sama dengan usahanya gitu. W sama F kali S. Jadi dari sini kita bisa ngitung luas grafiknya ini.
Misalkan ada grafik seperti ini. Ada grafik fungsi gaya sebagai fungsi perpindahan. Misalkan kita mau ngitung usaha yang dilakukan saat benda sudah bergerak sejauh 1 meter nih, sampai sini misalkan. Berarti ya yang kita hitung luas yang ini ya, segitiga ini ya. Kalau kita ditanyakan di soal itu usaha dari benda diam sampai dia bergerak sejauh 3 meter sampai sini, berarti yang kita hitung adalah luas semua ini ya, luas semua bangunnya ini, luas trapesiumnya. Suatu benda itu kan dipengaruhi gravitasi gitu ya, sehingga mempunyai berat. Apakah gaya berat itu juga dapat melakukan usaha? Kita lihat di sini. Ada benda misalkan di atas permukaan tanah sejauh H ya. Sejauh H. Kan dia mengalami gaya berat tuh, M kali G ke bawah. Gaya berat ini juga melakukan usaha. Ya, usaha itu kan F kali S tuh. F kali S, F-nya itu kalau di sini yang dipakai adalah gaya beratnya ya, M kali G. Nah, S-nya adalah perpindahannya. Di sini kan karena perpindahannya arah sumbu vertikal, kita bisa menggantikan dengan simbol H ya, P kali H, di mana W-nya itu adalah M kali G. Ya udah, berarti W sama dengan MGH. Jadi kasus yang pertama ketika benda bergerak ke bawah ya, maka usaha gaya beratnya nilainya MGH. Kasus kedua sekarang, benda bergerak ke atas nih, maka besar usaha gaya beratnya gimana? Sama, B sama dengan F kali S, tetapi sekarang dilihat arah gaya beratnya kemana? Ke bawah. Arah gerakannya ke atas. Berarti sudutnya berapa? Ini ya, 180 ya. Nah, baru dikalikan S-nya. W cos 180 dikalikan H. Karena S-nya itu kita ganti jadi H karena sumbu vertikal. W-nya M kali G cos 180 kali H. Nah, cos 180 berapa nilainya? Minus 1. Berarti usahanya adalah minus MGH ya. Itu kalau kasusnya benda bergerak ke atas, ini gaya beratnya arahnya kan ke bawah, jadi pakainya ini. Kasus berikutnya, benda bergerak ke kanan nih, bergerak ke kanan, gaya beratnya ke mana? Ke bawah tetap. Maka usahanya gimana? W sama dengan F kali cos 90 kalikan S. Kenapa cos 90? Ingat, gerakannya ke kanan, gaya beratnya arahnya kemana? Ke bawah. Sudutnya berapa? 90 gitu ya. Masukkan nilainya cos 90 kan 0, berarti usahanya 0. Ketika benda bergerak ke kanan, maka gaya beratnya ini tidak melakukan usaha, atau dikatakan usahanya adalah 0 karena ke bawah. Itu. Jika lintasan benda tidak lurus, terus bagaimanakah cara menentukan usaha oleh gaya gravitasi? Jadi gini, benda itu ke bawah tapi nggak langsung ke bawah, dia melewati lintasan kayak gini nih, misalkan. Nah, nggak langsung lurus ya, jadi lintasannya itu tidak lurus kayak gini, yang belok. Maka kita dapat menentukannya dengan persamaan ini, MGH juga. Kenapa? Karena usaha oleh gaya gravitasi hanya bergantung pada perubahan ketinggian saja ya, tidak bergantung pada bentuk lintasan. Mau lintasannya nggak lurus, yang penting yang dilihat adalah posisi awal, posisi akhir, tarik garis. Nah, inilah hanya ya perpindahannya. Gitu. Jadi kita bisa mencari tetap W sama dengan MGH. Kita masuk ke sub materi berikutnya, yaitu energi. Apa sih sebenarnya energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Misalkan nih, ada orang yang mendorong benda atau balok ya, sehingga baloknya berpindah sejauh S. Di sini dikatakan orang melakukan usaha, atau dalam artian orang memberikan energinya ke benda ini, sehingga benda ini bisa bergerak sejauh S ini. Gitu. Kalau energi itu ada berapa macam? Banyak ya, misalkan ada energi mekanik, energi listrik, energi magnet, energi panas, dan energi cahaya. Poin yang paling penting adalah energi itu kekal ya teman-teman, hanya dapat berubah bentuk. Jadi kalau energi mekanik bisa berubah ke listrik, magnet, dan seterusnya. Apakah semua energi yang ini akan kita pelajari? Enggak ya, yang kita pelajari itu adalah yang energi mekanik saja. Energi mekanik ya. Energi mekanik ini terdiri dari dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Kita masuk ke energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya atau posisinya. Contohnya apa aja?
ada energi pegas ya. Jadi kalau pegas ketika ditekan atau ditarik ya kan, dia punya kemampuan untuk balik. Dari mana kemampuan itu? Karena dia punya energi potensial. Sama ketika energi tapel juga ada ya, tapel kemudian busur, ada energi minyak bumi. Minyak bumi ini kan terdiri dari atom-atom. Nah, muatan-muatan atom itu kan terletak pada posisi tertentu sehingga punya energi potensial di dalamnya. Ada energi air terjun, kemudian ada energi nuklir. Bagaimana cara kita menentukan energi potensial dari suatu benda? Misalkan ini ada suatu benda letaknya setinggi H ya dari permukaan. Bagaimana energi potensialnya? Kita sebut EP ya, potensial sama dengan M masanya dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian benda ini, MGH. Terus apakah ada hubungan antara usaha dengan energi potensial? Ada. Ini penurunannya seperti ini. Nah, poin yang paling penting adalah ini, yang bawah ya. Jadi teman-teman ketika ingin memahami penurunannya, bolehlah di pause videonya, kemudian dipahami ini penurunannya. Tapi yang paling penting di sini konsep ini, bahwa usaha itu adalah minus perubahan energi potensial gravitasinya. Kenapa minus? Kita lihat bersama misalkan di sini. Letak di sini, ketika benda di posisi H1 ini, energi potensialnya itu kan lebih besar ya, dibanding yang di sini kan. Berarti ada yang berkurang. Nah, karena berkurang nilainya negatif, itu fisiknya seperti itu. Tapi kalau penurunannya seperti ini. Tapi yang paling penting ini kita bisa tahu konsepnya ini, bahwa usaha itu adalah minus perubahan energi potensial gravitasi. Lanjut kita masuk ke materi energi kinetik. Apa sebenarnya energi kinetik itu? Energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Misalkan nih ada suatu benda yang masanya M bergerak ke atas face jauh setinggi H ya. Maka kita katakan energi kinetik benda M ini itu adalah dapat dicari dengan ini setengah M V kuadrat. Apakah energi kinetik juga memiliki hubungan dengan usaha? Ya, ini penurunan hubungan antara energi kinetik dengan usaha ya. Poin yang paling penting yang ini nih. W sama dengan delta EK ya, di mana usaha adalah perubahan energi kinetiknya. Tadi yang energi potensial kenapa negatif? Yang kinetik kenapa positif? Jadi gini, awalnya misalkan benda diam nih, nah diam dikasih energi atau dilakukan usaha sehingga bendanya bergerak, kecepatannya berubah. Energi kinetik awal kan masih diam karena nilainya 0 ya, karena masih diam. Setelah bergerak dia punya energi kinetik lebih besar, maka perubahan energinya adalah positif atau pertambahan energinya adalah positif gitu, tidak berkurang atau bertambah justru. Apa di sini nilainya positif. W sama dengan delta EK. Usaha adalah perubahan energi kinetiknya. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Ada satu buah benda ya. Ini satu buah benda. Posisinya posisi A, posisinya B di sini. Benda awalnya di sini, kemudian turun ke posisi B ini. Bendanya bermasa M. Kita bisa lihat bahwa di posisi A dan B ini itu masanya kan tidak berubah tuh. Kemudian energi mekaniknya. Jadi di posisi A dan di posisi B, energi mekanik dari masing-masing posisi ini sama. EM di A sama juga EM di B. Sementara EM itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Berarti E kinetik di A ditambah EP di A ya akan sama dengan energi kinetik di B sama ditambah energi potensial di B ya. Ini namanya hukum kekekalan energi mekanik. Kita bisa menyelesaikan banyak soal dengan persamaan ini nanti. Berikutnya kita belajar tentang daya. Materi terakhir ya. Apa sih daya itu? Usaha yang dilakukan oleh gaya dibagi selang waktu. Jadi usaha per waktu itulah daya. Daya simbolnya P, usaha atau kita tulis W per T ya. Dari sini kita tahu satuannya nih. Kalau usaha kan satuannya joule, T satuannya sekon, berarti satuan daya adalah joule per sekon atau sering ditulis dengan watt seperti itu.